Halo guys, kembali bersama gue Fadil dari Suka IT dan kita kembali lagi di video berita mingguan. Dan sorry nih, gue pakai kacamata kayak gini bukan gue mau pamer atau gue kelihatan kayak mau syuting filmnya Men in Black, atau kalian tahu salah satu karakternya X-Men yaitu Cyclops yang suka pakai kacamata kayak gini juga. Itu karena mata gue karena penyakit mata merah dan katanya sih itu nular ya, dan orang rumah di sini yang punya penyakit yang sama sih adik gue, jadi mungkin itu nular ke mata gue kali ya. Nah, jadi mungkin biar lebih layak gue tampil di kamera, jadi gue tutup aja pakai kacamata kayak gini, atau malah kalian bikin gak nyaman nih gue tampil kayak gini. Ya pokoknya sih ini cuma sementara aja dan semoga minggu depan gue udah bisa tampil kayak biasanya. Jadi tolong maklumin aja ya guys ya. Dan untuk berita minggu kali ini sih kayaknya lebih condong ke berita bocoran ya, karena bentar lagi kan Computex 2022 nih yang diselenggarakan besok Senin. Nah, mungkin kita mulai aja kali ya dari berita pertama, yaitu berita mengenai bocoran wujud fisik dari RTX 4000 series. Nah, kalau ngomongin soal GPU next gen Nvidia yang satu ini sih kayaknya nggak ada habisnya ya, karena memang semakin hari itu rumornya semakin bermunculan gitu ya. Dan seperti biasa tradisi Nvidia kan akan merilis GPU next gen-nya di penghujung akhir tahun 2022. Nah, mungkin kali ini kita kedatangan bocoran mengenai bocoran foto nih dari wujud coolernya RTX 4090 Ti Founders Edition. Nah, jadi foto ini bersumber dari sebuah forum PC Cina. Dan reaksi pertama kita ketika melihat coolernya yang seperti ini sih pasti ukurannya gede banget ya. Mungkin ini demi menjinakkan TDP-nya yang katanya dikabarkan sih punya gede banget ya. Dan mungkin ini bakal bisa makan 3-3,5 slot kali nanti. Dan untuk RTX 3090 Ti aja sih yang versi Founders Edition-nya aja itu cuma makan 3 slot. Ya semoga aja nggak begitu sampai 3,5 ya. Mungkin masih 3 slot aja kayak seri pendahulunya. Kemudian kalau dari sisi desain sih kalau dilihat nggak banyak yang berubah ya dari RTX 3000 series, dan di sini masih kayaknya pakai desain fan atas bawah, 2 fan atas bawah. Dan di plat besinya di sini juga sama-sama tertulis seri GPU-nya untuk seri flagship-nya. Dan kalau dilihat sih ini cuman kebalik aja untuk RTX 4090 Ti. Kalau si RTX 3090 Ti kan dia tulisannya di luar ya. Kalau ini malah di dalam bagian plat besinya. Ya mungkin itu untuk membedakan secara ini kali biar ciri khas saja kali untuk membedakan nanti si RTX 4000 series secara desain, walaupun memang nggak begitu signifikan mungkin nanti perbedaannya. Nah, ngomongin soal foto yang bocor seperti ini, sebenarnya sih ini bukan pertama kalinya, dan di tahun 2020 itu juga sempat bocor fotonya RTX 3000 series 3 bulan sebelum peluncuran resminya. Nah, jadi mungkin ini juga ada hubungannya dengan sebentar lagi katanya rilis nih si RTX 4000 series yang dikatakan sih bulan Juli itu akan diumumkan. Nah, jadi kalau mulai dihitung dari video ini tayang mungkin sekitar kurang dari 2 bulan lagi ya. Mungkin hal ini dilakukan oleh Nvidia untuk mengambil momentumnya perilisan Ryzen 7000 series yang nanti katanya sih bakal diumumkan di Computex 2022 nanti oleh AMD. Nah, jadi ketika AMD sudah menyediakan CPU baru, nah Nvidia datang dengan solusi GPU baru. Nah, jadinya mungkin slot di akhir tahun itu nanti akan diisi oleh perilisan CPU Intel Raptor Lake atau generasi ke-13 dan juga GPU RDNA 3 alias RX 7000 series. Tapi itu cuma teori gua doang sih, mungkin nanti akan ada perubahan juga setelah video ini rilis. Jadi kita nantikan saja guys pengumuman resminya. Lanjut ke berita selanjutnya, yaitu masih tentang Nvidia yang di sini katanya dikabarkan diam-diam nih akan merilis sebuah GPU entry level baru. Nvidia kayaknya masih belum selesai nih sama mikroarsitektur Turing mereka yang udah dirilis sejak tahun 2019 lalu. Jadi kalau dihitung sekarang umurnya udah 3 tahun tuh GPU tersebut. Nah, kita bisa lihat dari perilisan RTX 2060 12GB yang baru dirilis 2022 ini, dan juga RTX 2050 Mobile yang sampai sekarang malah nggak kelihatan ya produk laptopnya itu yang menggunakan GPU tersebut. Nah, nggak selesai di situ doang, kayaknya Nvidia masih pengen nih ngerilis GPU mikroarsitektur Turing, yaitu lewat GTX 1630. Jadi nanti si 1650 bakal kedatangan sang adik nih. Nah, ini mungkin pertama kalinya Nvidia menggunakan akhiran 30 untuk seri GTX ya, karena sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah ya. Mungkin untuk belakangnya 30 tuh mungkin Nvidia akan menamakannya dengan seri GT seperti misalnya GT 1030, GT 730, GT 630 dan lain-lain lah.
Nah, ini pertama kalinya nih menggunakan nama GTX. Nah, GPU ini sih dibocorkan akan memiliki 512 CUDA cores dengan VRAM 4GB GDDR6 64-bit. Tapi dikatakan akan mempunyai clock speed yang tinggi, yaitu hingga 1800 MHz. Itu sebabnya secara TDP pun juga tetap sama-sama 75 watt. Alasan Nvidia merilis GPU ini mungkin abis baper kali ya setelah AMD mengeluarkan campaign baru soal GPU RX 6000 series yang disitu saking Nvidia nggak punya GPU baru di pasar low end, AMD sampai menggunakan GPU lawas GTX 1050 Ti untuk perbandingan RX 6400. Nah, mungkin si Nvidia ke-trigger dan kena mental juga, jadi kegerahan dan akhirnya pengen ngerilis tuh GPU baru di pasar low end, ya akhirnya si GTX 1630 ini dirilis. Nah, gue di sini semakin bingung ya sama gerakannya Nvidia. Mereka kan punya mikroarsitektur yang lebih modern ya, seperti Ampere. Kenapa nggak di scale down aja mikroarsitektur tersebut ke segmen low end gitu? Kenapa harus masih bergantung dengan mikroarsitektur lawas seperti Turing? Nah, mungkin ini ada hubungannya dengan perilisannya RTX 4000 series yang dikatakan sebentar lagi. Jadi seluruh resource-nya dikerahkan untuk hal tersebut. Karena kan mikroarsitektur Turing ini kan udah ada ya semua blueprintnya dari kelas high end sampai low end. Bahkan kelas mobile pun juga udah ada tuh yang seri MX pakai mikroarsitektur Turing. Nah, jadi mereka nggak perlu repot-repot untuk tweak GPU baru gitu. Sedangkan kan Ampere yang terendahnya aja RTX 3050 yang secara performa dan harga juga udah nyerempet-nyerempet GPU mid-end. Jadi mereka nggak perlu ambil pusing lagi gitu kalau pakai mikroarsitektur Turing. Dan di sini mungkin juga karena arsitektur Turing masih menggunakan 12 nanometer yang lebih lawas, jadi secara produksi jauh lebih murah gitu kali ya. Nah, entah kalian excited atau enggak sih, dikabarkan GPU ini nantinya akan diumumkan pada saat Computex 2022 nanti, dan rilisnya nanti di tanggal 31 Mei mendatang. Nah, kita lanjut ke berita berikutnya, ngomongin soal kabar yang katanya AMD itu bakal mengumumkan CPU Ryzen 7000 series alias CPU Zen 4 di Computex 2022 nanti. Kabarnya sih kayaknya nih makin kuat karena Gigabyte sendiri mengkonfirmasi mereka akan mengumumkan motherboard dengan chipset terbaru yaitu AMD X670. Nah, jadi kan kalau mau motherboardnya rilis tapi CPU-nya nggak ada kan aneh gitu ya. Jadi kayaknya sih ini kabarnya makin menguat nih, AMD akan segera mengumumkan CPU terbarunya mereka. Nah, ngomongin soal chipset AMD X670 ini dikabarkan sih akan memiliki dua varian, yaitu X670 polos dan X670E, yang artinya E adalah Extreme. Dikatakan sih ini bukan dua chipset berbeda yang dibuat secara terpisah, melainkan ini kayaknya sih lebih ke penamaan aja. Karena dikatakan vendor yang menggunakan nama X670E ini diwajibkan untuk menyertakan jalur PCIe Gen 5 untuk GPU dan storage. Sedangkan X670 vendor boleh tidak menggunakan jalur PCIe Gen 5 dan tetap stay di PCIe Gen 4. Kalau ini bener sih gue rasa nantinya akan cukup membingungkan pasar ya, karena namanya itu mirip-mirip. Dan mungkin di sisi lain sih ini dilakukan supaya nantinya vendor bisa merilis motherboard dengan chipset X670 yang lebih affordable. Karena kan dikabarkan CPU Ryzen 7000 series itu tidak akan membawa dukungan memori DDR4 lagi, katanya gitu. Dan jadi satu-satunya cara untuk membuat motherboard yang lebih affordable, khususnya si X670, yaitu ya dengan menghilangkan jalur PCIe Gen 5 dari chipset. Jadinya sih kayak chipset motherboard B550 aja gitu, dimana kan chipset tersebut tidak menyediakan langsung jalur PCIe Gen 4 dari chipset. Namun bukan berarti ya kita nggak bisa menggunakan device PCIe Gen 4 pada motherboard tersebut kan. Karena sebenarnya CPU masih bisa menyediakan jalur PCIe Gen 4, namun limitasinya sih kalau pakai B550 ya kita hanya bisa masang satu kali GPU dan satu kali storage dengan PCIe Gen 4. Di sisi lain, gue juga berharap sih kalau chipset X670 nanti nggak lagi pakai active cooling kayak X570 saat ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan penggunaan fabrikasi lawas yaitu 12 nanometer yang dibuat oleh Global Foundry. Jadi ketika chipsetnya mulai memiliki native support PCIe Gen 4, malah membuatnya menjadi makin panas. Tapi harusnya tidak ada masalah untuk penggunaan fabrikasi lawas pada chipset, karena toh desain chipset itu kan tidak sekompleks CPU, jadi nanti dayanya juga nggak bakal gede-gede amat. Hal tersebut pun juga bisa kita lihat pada chipset motherboard Intel yaitu Z590 dan Z690 yang masih menggunakan fabrikasi 14 nanometer Intel.
Tapi ajaibnya di sini malah Intel bisa membuat kedua chipsetnya tersebut didinginkan oleh passive cooling. Apalagi di sini Z690 itu udah mendukung PCIe Gen 5 langsung dari chipset. Jadi entah apa yang terjadi pada X570 milik AMD. Nah, jadi masuk nih ke teori kedua di mana AMD kan tak lagi menyerahkan desain chipset X570-nya ke perusahaan pihak ketiga seperti X370 dan X470 di mana desain chipsetnya itu diserahkan ke perusahaan pihak ketiga bernama ASMedia, yaitu sebuah perusahaan yang cukup expert mendesain chipset motherboard dan juga USB controller. Nah, jadi mungkin aja desainnya AMD untuk si X570 ini tidak seefisien pendahulunya, alhasil jadi harus didinginkan oleh active cooling. Ya, apapun penyebabnya, pokoknya sih gue berharap chipset AMD X670 ini tak lagi menggunakan active cooling, ya supaya jauh lebih low profile dan juga siapa tahu bisa mengurangi bising. Ya, pokoknya kita nantikan saja pengumuman resminya nanti di Computex 2022 yang akan diselenggarakan besok Senin jam 9 malam. Dan mungkin berita tersebut akan menjadi penutup pertemuan kita kali ini dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan juga jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on next video.